Oke, Influenza. Gua Bagaska di Bapil hari ini pengen review sebuah film yang udah gue tonton beberapa hari lalu. Seharusnya pas Bapil ini rilis sudah seminggu tayang sih di bioskop Indonesia, yaitu Fantastic Four: First Steps, yang dimana ini merupakan film pertamanya Fantastic Four setelah 10 tahun. Nah, itu nanti gue bakal bahas juga komentar gue mengenai film ini dan juga film-film sebelumnya, maksudnya sebelum First Steps ini. Tapi seperti biasa lah, tanpa basa-basi, kita lihat dulu trailer seperti apa dan juga sinopsis seperti apa. Jadi kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Family. It's about connecting to something bigger than yourself. We'll face it together. As a family. What time has it been? No. What time has it been? No, Johnny. Say it! I don't wanna! Say it! Film The Fantastic Four: First Steps membawa penonton ke semesta Marvel yang berbeda, tepatnya di Earth 828, di mana 4 tokoh utama, Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm, dan Johnny Storm, telah dikenal sebagai tim superhero legendaris Fantastic Four. Dengan latar visual bergaya retro-futuristik ala tahun 1960-an, film ini menampilkan kehidupan para pahlawan setelah mereka memperoleh kekuatan super akibat paparan sinar kosmik. Namun kedamaian terusik oleh ancaman kosmik yang membahayakan seluruh umat manusia. Ketika makhluk luar angkasa misterius datang membawa pesan kehancuran, yaitu The Silver Surfer, tim Fantastic Four harus mengambil keputusan besar dan menghadapi tantangan yang menguji kekuatan, ikatan keluarga, serta tanggung jawab moral mereka sebagai pelindung bumi. Tanpa mengulang kisah asal-usul seperti film pendahulunya, The Fantastic Four: First Steps menyajikan cerita penuh ketegangan, drama, dan aksi yang intens. Dengan pendekatan naratif yang lebih dewasa dan emosional, film ini bukan hanya tentang pertarungan melawan kekuatan besar, tapi juga tentang bagaimana sebuah keluarga luar biasa berjuang untuk tetap bersama menghadapi bahaya yang datang dari penjuru alam semesta. Kurang lebih seperti itu untuk sinopsis dan juga trailer dari film Fantastic Four: First Steps. Yang pasti, seperti biasa ya kalau Bapil review, apalagi gua, Bagaska, mungkin bakal ada spoiler, mungkin bakal gak bakal spoiler. Ya kadang gue asal bunyi juga sih. Tapi ini gue sebenarnya bawa komik hari ini ya sebenarnya buat kosmetik aja, buat skin aja sebenarnya. Gue pernah beli komik Fantastic Four ini di Big Bad Wolf 2019 kayaknya apa 2020 awal ya sebelum Covid tuh. Ya gue di sini sebenarnya kayak semacam kompilasi, sini jatuhnya graphic novel kan. Kompilasi series Fantastic Four yang ada di dulu gitu. Kayak kita ada nih yang kayaknya bener-bener episode satunya ya gitu loh. Bukan Mole Man, siapa namanya? Gue lupa. Gue baca. Gak ada namanya, gue lupa. Pokoknya monster pertamanya Fantastic Four lah. Tapi ya, itu ada gitu loh beberapa bukan Easter egg lah ya gitu loh. Comic accurate panel gitu loh, comic accurate frame kayak gitu-gitu. Ada tuh yang itu. Nah, tapi secara overall menurut gua gimana filmnya? Mungkin dari visual, mungkin dari action, mungkin dari acting. Dari mana dulu ya, gua agak bingung. Mungkin satu hal yang sangat-sangat outstanding di gua gitu loh sebagai penonton. Apalagi kalau bukan scoring dan juga musiknya sih gitu loh. Mereka di film ini sangat digunakan dengan baik. Action-actionnya juga terrepresentasikan dengan baik dengan adanya scoring yang ada di film ini. Timingnya juga oke semua. Gue sangat menikmati. Gue nonton bareng JJ, by the way. Kan gue udah ngomong tuh ya di review Superman gue bareng JJ. Bagi yang belum nonton silahkan ditonton, ada di playlist YouTube Berita Nasional TV. Kalau gue bakal review sendiri untuk Fantastic Four gitu loh, karena satu dan lain hal. Ya, dan tapi gue nonton bareng dia. Sebenarnya JJ juga bilang dia sangat menikmati. Even better than Superman dia bilang loh, wow. Dan gue sebenarnya juga bilang seperti itu karena lagi-lagi
kita masih di scoring doang nih, masih di scoring doang gitu. Bahwa audio itu sangat bekerja mereka tuh bekerja sama lah gitu loh, audio visual. Kalau misalnya visualnya kayak gimana, audionya juga harus disesuaikan. Ditambah lagi audionya juga musik dari film Fantastic Four First Steps dibuat segrande mungkin. Gue suka banget sama itu. Fantastic Four itu lagunya seperti itu, gue naksir, bikin gue selalu merinding tiap kali itu terdengar di dalam bioskop ya. Itu baru ngomongin scoring dan juga sound dan juga musik, ini belum ngomongin visual. Nah, yang outstanding dari gue selain scoring ya, itu kan masih dari elemen audionya. Ya udah pasti ada elemen visual. Art sih, jujur, gue jarang banget. Kayaknya jarang banget lah, bukan pertama kalinya. Jarang banget ya gue ngeliat MCU itu punya style gitu. Style yaitu di sini mereka ngambil tema retrofuturistik yang dimana ya mereka tuh sebenarnya di tahun 60-an atau 70-an. Tapi gimana ngomongnya, di tahun 60-an itu orang-orang berpikir future tuh seperti apa, dibikin kayak gitu, dan itu direalisasikan sama MCU sama Marvel di film First Steps ini gitu. Dan gue berani bilang semuanya nailed it. World building yang sangat difikirkan banget dan bekerja gitu sebagai gue seorang penonton, dan gue sangat enjoy gitu loh, enjoy dengan adanya selain selain visual effect atau special effect juga practical effects-nya juga gue suka banget gitu, terutama ya additional character yang ada dari film ini adalah si Herbie, si robot itu kan. Gue ngerasa dia kayak Alpha 5 Power Rangers atau apa ya kalau di film-film tuh. Gue nggak ingat. Selain Alpha 5 tuh JJ ngomong apa? Oh, gue yang ngomong R2-D2 kalau di Star Wars tuh malah kayak R2-D2 gitu, karena dia juga co-pilot yang ada di pesawat Excelsior ya, pesawatnya Fantastic Four gitu. Oh, itu gue juga suka secara desain mobil Fantastic Four yang walaupun sebenarnya nggak comic accurate ya gitu loh. Tadi gue sempat lihat ya ada panelnya di sini, ada mobilnya Fantastic Four. Ya disesuaikan lah gitu loh dengan adanya estetika retrofuturistik di tahun 60-an, mobilnya seperti apa, habis itu dibikin di futuris gitu secara Fantastic Four tuh seperti apa ya, biru-biru putih gitu-gitu. Nah, itu gue masih ngomongin sedikit mengenai film Fantastic Four First Steps. Masih bagus semua ya. Nah, apakah bagus semua? Apakah yang menurut gue ada buruk juga? Gue juga masih mencari sebenarnya. Ya udah, kalau gitu ada yang mau lewat dulu, influenza. Jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Bahas Film ya, influenza. Dan masih di film Fantastic Four First Steps. Tadi gue udah ngomongin tentang audio tuh ya, yang paling outstanding. Kayak dari semua elemen yang ada di film ini, gue paling seneng sama audio, yaitu scoring, musik gitu loh. Dari film ini, penempatan musik segala macam. Sama visual yang gue baru ngomongin production design gitu, tentang retrofuturistiknya itu. Nah tadi gue juga belum ngomongin tentang world-nya itu lebih tertata kayak komikal banget, gue sih ngerasa ya, dibanding film MCU lainnya. Terakhir kan MCU gue nonton Thunderbolts ya, don't get me wrong, Thunderbolts bagus secara penulisan, secara karakteristik, secara karakter, secara directing juga gue oke. Walaupun secara visual effect atau special effect seperti gitu-gitu aja, karena emang mereka lebih berat ke dialog dan juga skrip sih ya. Nah kalau di sini mereka sih ngeluarin semua yang mereka punya gitu. Karena sepertinya hampir semuanya CGI secara world-nya pun gitu. Ya pasti dong mereka main-main ke luar angkasa, mereka ketemu Galactus, mereka ketemu Silver Surfer yang cewek itu, gue lupa namanya siapa. Nah itu, tapi secara world-nya gitu loh, di bumi, jadi di New York ya, gue ngerasa lebih komikal. Entah apa yang bikin ngerasa lebih komikal, tapi gue merasakan hal itu, sangat menikmati bisa ngikutin flow orang-orang di dunia itu. Nah itu ngomongin komikal juga, gue juga suka. Karena Fantastic Four First Steps itu ya lagi-lagi ya, kita ngomongin retrofuturistik gitu loh ya. Yang kita tahu kalau Fantastic Four kan kostumnya seperti ini gitu loh. Yang di 2005 lah gitu loh. Teman-teman udah nonton kan yang 2005, 2007. Warnanya tuh warna-warna navy, bukan navy ya. Ya pokoknya biru-biru tua, warna hitam juga, aksennya gitu.
The Thing-nya juga biasanya kalau di 2005-2007 nggak pakai baju. Di sini yang di 2015 juga nggak pakai baju tapi nggak celana juga sih. Gue eksepsional sih film itu, sumpah jelek banget guys. Gue heran sama yang nulis tuh film. Oke, balik lagi First Steps. Mereka juga tetap make konsep retrofuturistik ya, tapi disesuaikan dengan apa yang ada di komik, yang pernah ada di komik gitu loh. Which is sepertinya juga pernah ada ya. Komik apa? Kostum Fantastic Four yang warna biru putih gitu dan biru-biru. Terus dibikin kayak semacam turtleneck sweater gitu deh. Oh wait. Oh iya, semacam kayak gini lah kalau di komiknya mungkin ada. Ini si Johnny Storm kan. Ya, gitu. Kostumnya yang gue juga suka, gue tidak terganggu dengan kostumnya. Secara desain yang Ben Grimm yang menurut gue paling comic accurate dari semua Ben Grimm yang pernah ada di film panjang ya. Jadi gue juga sangat mengapresiasi hal itu. Nah, oke, kita mungkin udah mulai bisa nggak tahu sih ya, menurut gue yang bikin menjanggal atau kekurangan bukan, nah ini lagi-lagi kan kita udah ngomongin masing-masing karakter terus di kostum ya kan. Kalau kostum itu ada yang make nih, nah yang make itu karakternya menurut gue Pedro Pascal dan juga Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic masih bukan nggak cocok sih, tapi gue tahu gitu ya Pedro Pascal tuh kalau di video-video yang itu seperti apa yang nggak bisa gue tunjukin di Bapil ini, jadi gitu kan gue ngeliatnya kayak this is new gitu. Oke, tapi balik lagi ke masing-masing karakter ya, Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch juga The Thing. Ini mereka punya karakter baru semua sih gitu loh. Ya mungkin yang tidak baru adalah Mr. Fantastic being a nerd gitu loh, being a smart guy gitu, yang dimana itu sudah terjadi even di 2015 juga. Sebenarnya dia smart guy, bedanya ya dia masih muda gitu loh. Miles Teller ya masih Reed Richards yang masih muda. Kalau di sini udah lumayan tua, udah 4 tahun jadi Mr. Fantastic juga kan jatuhnya. Seingat gue ya 4 tahun ya. Nah, gue masih belum bisa menyesuaikan gitu loh dengan semua anggota Fantastic Four yang menurut gue pinter semua. Ya udah pasti ya Reed Richards pinter. He is the smartest man alive lah kalau kata siapa? Kalau kata Dokter Strange. Gue lupa lagi yang ngomong siapa di MOM. Ya terus Johnny Storm yang pinter, gue masih menyesuaikan sih karena transisi dari 2005 ya si Chris Evans, Johnny Storm yang playboy segala macem, yang nakal, terus sekarang tiba-tiba nggak nakal-nakal banget, kelihatan itu juga cuma gitu loh, dialog gitu loh, dari dialog kalau dia ya playboy gitu loh, dia juga suka ini luar angkasa, dia ngomong gitu. Tapi tidak dilakukan. Semua centered ke family gitu loh. First Steps ini emang lebih ke family mereka dibanding masing-masing individual. Tapi tetap gue masih ngeliat, tanda kutip aneh ngeliat Johnny Storm yang pinter banget. The Thing yang ya dia tidak nulis teori atau apa sih gitu. Dia tidak mempelajari apapun yang gue lihat. Tapi dia pinter banget jadi pilot Excelsior. Itu gue masih entah sih, masih menyesuaikan dengan adanya itu. Dan juga Sue Storm ya mungkin emang istrinya si Reed Richards gitu. Dan dia juga pintar. Pokoknya semuanya guys, semua anggota yang ada di F4 First Step kali ini pintar semua. Dan itu yang masih gue coba menyesuaikan gitu loh. Nah itu lagi-lagi sebenarnya bukan hal yang kurang sih di film ini. Tapi lebih ke that's new gitu. Yang dimana MCU sering banget kan gitu loh. Misalnya sekarang karakternya gimana, terus mereka sebenarnya cukup mendengarkan opini-opini masyarakat gitu loh. Dan akhirnya bukan dibenerin sih ya, ada karakter development-nya mereka bikin serapih mungkin gitu loh. Itu sudah terjadi sering banget gitu. Detail-detail yang even gue lupa dilakukan sama MCU, iya gue nggak tahu bakal diubah seperti apa ya. Dan ngomong-ngomong soal karakter development itu juga, dan masih di karakter, salah satu hal yang menurut gue sih kurang lagi-lagi, adalah si Pedro Pascal sebagai Reed Richards di sini kurang explore power dia sebagai manusia karet ya, maksudnya yang kita tahu gitu di 2005 semuanya dilakuin, ada tangan masuk pintu, ada banyak lah pokoknya gitu loh, dia bisa jadi parasut kayaknya kalau nggak salah dulu tuh. Kalau yang 2015 gue bahkan lupa. Nah yang First Steps ini ada gitu loh tangan-tangan memanjang segala macam, tapi
tidak terlalu banyak ditunjukkan untuk powernya si Reed Richards ini. Gue ngerasanya sih gitu ya. Jadi gue nggak tahu sih direkturnya tuh mikir apa. Walaupun secara karakter gitu, memang Reed Richards kali ini tuh di nerd ya, bukan di nerf ya. Ya di nerf juga sih. Cuma dia tuh otaknya banget yang main gitu loh. Dia jadi guru lah, Fantastic Science with Mr. Fantastic gitu-gitu. Iya, dia jadi guru sih basically gitu, yang memang pinter banget. Nah, ini masih ada lah gitu loh secara menurut gue yang kayak, lagi-lagi bukan jelek sih, tapi kayak kurang srek gitu. Tapi nanti kita lanjut lagi. Jadi, Influenza jangan kemana-mana ya, tetap di Bapil Bahas Film. Oke, Influenza masih di Bapil Bahas Film Fantastic Four First Steps. Sebelum gue lanjut ke yang kekurangan, gue lupa banget pas gue baca catatan gue. Sebenarnya ada beberapa hal yang menurut gue kayak mind-blowing. Karena konsep lahiran di Black Hole tuh sama sekali nggak ada kepikiran di gue. Sue Storm itu kan ya dia punya anak di sini namanya Franklin Richards yang ya itu spoiler alert, gue nggak tahu sebenarnya dia bakal jadi kayak gimana ke depannya pas udah gede gitu loh. Karena ya sudah diwanti-wanti sama Galactus kalau dia tuh adalah yang bikin dia stop makan planet segala macem. Nah, gue nggak tahu sih Franklin Richards itu siapa. Mungkin bagi yang tahu gitu kayak MCU geek atau Marvel geek, boleh kasih tahu gue di komentar di bawah. Tapi konsep lahiran di Black Hole tuh itu di luar nalar gue sih. Kayak Christopher Nolan juga nggak pernah kepikiran gitu. Terus satu konsep juga yang gue suka, gue nggak tahu ini gue lupa banget udah dilakuin sih di 2005 atau 2015. Tapi mereka kayak ada kayak semacam komunikator gitu, jam tangan mengingatkan gue ke komunikator Power Rangers gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, jadi kayak bunyi gitu loh. Gue kayak mirip banget sama komunikator yang di MMPR dulu. Ya itu menurut gue keren aja sih. Itu lagi-lagi itu hal yang gue lupa kasih tahu menurut gue yang bagus apa. Nah kita baliklah ke sesuatu yang menurut gue agak kurang. Tadi walaupun gue bilang secara world buildingnya bagus, tapi gue ngerasanya kayak, masa sih dari seluruh dunia gitu, nggak usah ngomongin superhero deh, kalau seluruh dunia memang di Earth 828, ya kan 828, lahirnya ini ya Jack Kirby ya. Earth 828 emang isinya cuma Fantastic Four kalau secara superhero gitu loh, gue bisa menerima hal itu. Tapi yang gue nggak bisa menerima adalah tidak kehadiran sosok army, presiden, pokoknya yang berwenang tuh kayak nggak ada gitu loh. Orang-orang di seluruh dunia ya bener-bener rely ke F4 aja udah, ke orang 4 anggota keluarga ini gitu. Jadi menurut gue kayak ini masa nggak ada presidennya sih gitu loh, nggak ada yang setidaknya berwenang lah. Layaknya Avengers gimana sih Civil War dulu gitu, perdebatan antara Tony Stark sama Captain, itu kan masalah politik juga kan. Nah, di Earth 828 nggak ada. Ya udah jadi kayak superhero time terus-terusan aja. Dan kalau ngomongin rely ke F4 doang, ini nggak tahu ya, lagi-lagi gue sih ngerasanya gitu. Di X1 sama 2 aman banget lah. Sebenarnya film ini kayak lebih ke drama malah gue ngeliatnya dibanding action. Actionnya banyak, tapi gue ngerasanya lebih ke drama. Itu yang gue rasakan di Superman juga lah gitu loh. Mirip-mirip. Nggak sama persis, cuma mirip. X1, X2 aman. Nah, X3 kayak buru-buru banget. Action semua tuh di X ketiga. Gue lupa satu hal lagi yang menurut gue bagus adalah mereka berani main miniatur gitu lah. Kan mereka bilang Galactusnya di sini bener-bener orang, pakai lensa tertentu gitu loh biar kelihatan barang-barangnya kecil dan Galactusnya gede gitu. Gue lupa nama aktor Galactusnya siapa, tapi gue suka gitu treatment Galactusnya di sini nggak fully CGI. Ya itu lagi lah mengingatkan gue ke ini sebenarnya teknologinya Ultraman yang dipakai seperti itu kan gitu. Jadi gue sangat menghargai hal itu. Nah tapi balik lagi ya tadi tentang tidak adanya pemerintah dan semacamnya yang menurut gue kayak kemana gitu, kalian tuh kemana? Ya itu sih palingnya yang bisa gue ini dari kekurangan. Apalagi coba kekurangannya menurut gue.
Itu aja sih. Oh tadi gue mau ngomongin X1 X2 ya. X1 X2-nya menurut gue oke, naik ketiga tuh buru-buru banget. Satu hal yang kayak tiba-tiba ngilang gitu adalah, kan sebenarnya Galactus kan ngomong nih ya si Reed Richards gitu loh, Galactus tuh pengen dibayar dengan satu hal biar dunia kita tuh nggak hancur, yaitu adalah dia pengen anak kita gitu loh, dia pengen si Franklin. Sedangkan kayak dibuat lah nih warga-warganya kayak lu kok egois gitu, lu nggak mikirin kita segala macem lah itu. Ya sebuah konflik kayak gitulah gitu. Tapi yang menurut gue malah kayak lewat doang. Ya mungkin gitu ya, teman-teman ada yang mikir, influencer ada yang mikir kayak, itu speech-nya Sue Storm tuh bagus banget di depan Baxter Building segala macem. Iya, secara penulisan emang bagus, tapi cepet banget orang-orang percaya. Abis itu udah, lewat aja udah gitu. Kayak nggak ada angin nggak ada hujan, orang-orang tuh pada langsung pro lagi. Yang awalnya kontra banget kan, cuma gara-gara si Reed Richards ngomong they want our son segala macem. Tapi pas pas di speech Sue Storm, semua langsung pada percaya lagi, pada kayak dukung lagi segala macam. Jadi menurut gue itu konflik yang lewat aja. Yang dimana itu kan kayaknya kalau nggak salah dari Act 2 OTW ke Act 3 ya kan. Act 3 yang dimana Act 3 isinya action semua. Bukan berarti actionnya sih jelek ya. Tapi build up-nya bagus banget loh. Secara action popcorn tuh bagus banget. Tapi yang gue kayak, lah kok tiba-tiba ada Silver Surfer lagi nih gitu. Jadi yang adegan Johnny Storm pengen sacrifice himself gitu loh, tell Franklin Uncle Johnny loves him segala macem. Terus tiba-tiba ada Silver Surfer lagi, yang sebenarnya Silver Surfer tuh di tengah film kayaknya setelah dia dikasih tahu backstory-nya hilang, nggak ada kelanjutan. Tiba-tiba ada lagi gitu loh. Kalau ngomongin Silver Surfer juga CGI-nya Silver Surfer yang nggak tahu ya. Kok gue lebih enjoy gitu sama Silver Surfer yang ada di tahun 2007. Kelihatan lebih kayak wah gitu loh. Yang nggak tahu mungkin mata 2007 dan 2025 udah jauh banget gitu kan. Tapi yang gue ngerasain sih itu CGI-nya Silver Surfer yang kayak ya tetap kelihatan cakep gitu loh, walaupun ya manusia silver gimana sih gitu, manusia silver di atas surfing board terbang pula gitu kan. Ya itu emang konsep aneh, tapi ya gue ngerasain sih secara treatment CGI yang kurang rapi dikit deh. Nggak tahu sih ya influencer seperti apa. Karena kalau ngomongin Galactus, gue lebih enjoy ngeliat Galactus gitu loh, yang dimana Galactus ya nggak whole CGI, malah jadinya ngerasa lebih enjoyable, lebih ngeri sih jujur. Kalau ngomongin sound juga Galactus menang banget di soundnya sih gitu loh, bagaimana cara menunjukkan kalau dia tuh adalah immortal being yang nggak bisa di stop gitu loh, dan besar, literal gede banget gitu, dan emang pemakan planet di seluruh dunia. Itu sih menang banget ya gitu. Kekurangannya satu lagi adalah tentang perubahan karakter Ben sama Johnny, yang kalau kita lihat dari 2005 itu mereka berantem mulu. Di sini akrab banget coy. Kagak ada berantem-berantemnya, kayak tipis berantemnya. Nah terus juga di after credit itu ada Dr. Doom, yang kita udah tahu gitu kan, Dr. Doom itu dulu RDJ, yang kemungkinan besar bakal dia sih gitu. Yang orang-orang lagi pada protes katanya Dr. Doom nanti di film Doomsday, Dr. Doom-nya nggak bakal hancur mukanya, tapi the point of the mask kan ya hancur mukanya. Nah itu yang jadi permasalahan. Dan influencer juga notice gue nggak ngomongin sinematografi sama sekali, karena sebenarnya sinematografi di film ini biasa aja. Mereka lebih menonjol di artnya yang retrofuturistik 60-an itu. Jadi menurut gue nothing special about it. Gue lebih ke scoring sama sound design. Kayaknya secara overall catatan gue itu aja sih. Nah, menurut influencer seperti apa untuk film Fantastic Four First Steps? Ada dari gue itu aja lah. Gue pengen nonton film lain dulu. Gue nggak tahu nih MCU next-nya ada apa. Jadi ya gue nungguin aja. Yaudah itu aja kalau gitu MCU influencer. Terima kasih sudah nonton Bapil. Sampai detik ini kita ketemu lagi di Bapil. Bahas film selanjutnya. Thank you.
Bye.